Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini kita di sini ya di sebuah channel yang mengajarkan kembali tentang materi-materi kimia. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi atom. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih atom itu apa? Yuk kita bahas satu-satu. Jadi, atom itu sendiri berasal dari bahasa Yunani. Dari kata a yang artinya tidak dan tomos yang artinya dapat dibagi. Artinya atom itu menurut bahasa itu artinya tidak dapat dibagi. Kata atom pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Yunani. Dia mengatakan bahwa seluruh tubuh kita itu, bahkan lidah kita itu sendiri tersusun dari yang namanya atom-atom. Nah, kemudian istilah ini dimunculkan kembali oleh Dalton berdasarkan eksperimennya yang berhasil menemukan adanya gerak brown atau gerak acak dalam air setelah senyawa air tersebut ditembakkan partikel alfa. Kok bisa? Yuk, mari kita bahas. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut gitu, kita harus tahu dulu nih, siapa sih penemu teori atom? Nah, jadi yang pertama itu adalah John Dalton, yang kedua itu ada J.J. Thomson, yang ketiga ada Rutherford, yang keempat ada Niels Bohr, yang kelima ada mekanika kuantum. Yuk kita bahas satu-satu. Mari yang pertama kita menuju John Dalton. Jadi menurut si Dalton tadi yang yang memakai istilah itu kembali gitu setelah dia menemukan adanya nih gerak brown atau gerak acak di dalam senyawa air ketika senyawa air itu ditambahkan alfa. Nah, membuat dia ini berasumsi bahwa model atom itu berbentuk seperti bola pejal yang keras atau yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, menurutnya atom itu adalah partikel penyusun yang paling kecil. Jadi atom itu berbentuknya seperti bola pejal. Nah, kemudian teori atom Dalton dikembangkan selama periode 1803 sampai dengan 1808, yaitu selama 5 tahun ya berarti ya. Dan berdasarkan 3 asumsi pokok. Yang pertama, setiap unsur kimia tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tidak dapat dihancurkan dan dipisahkan yang disebut atom. Kemudian, selama mengalami perubahan kimia, atom tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Semua atom dari suatu unsur mempunyai massa dan sifat yang sama, tetapi atom-atom dari suatu unsur berbeda dengan atom-atom dari unsur yang lain, baik massa maupun sifat-sifat yang berlainan. Kemudian, dalam senyawa kimia, atom-atom dari unsur yang berlainan melakukan ikatan dengan perbandingan angka sederhana. Nah, jadi menurut dia, atom itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Artinya, jadi nanti ketika terjadi sebuah proses reaksi kimia, bahwa atom-atomnya itu tetap sama. Misal, di bahannya itu ada hidrogen dan oksigen, maka hasilnya juga ada hidrogen dan oksigen gitu. Jadi tidak ada kemunculan atom lain. Nah, kok bisa seperti itu? Kenapa? Ya karena menurut dia atom-atom itu sebenarnya hanya diputuskan diputuskan ikatannya dan dipasangkan kembali dengan atom yang lainnya. Nah, oleh karena itu atom itu tidak diciptakan maupun tidak dimusnahkan. Gitu. Oke, itu tadi perkembangan teori atom. Kemudian kita menuju ke J.J. Thomson. Nah, berdasarkan ternyata setelah Dalton nih mengumumkan eksperimennya, eksperimennya mengungkapkan model atom yang pertama kali gitu kan, ternyata menginspirasi nih bagi para ilmuwan dan kimiawan lainnya. Oleh karena itu, salah satu ilmuwan itu pada tahun 1897, J.J. Thomson menemukan adanya elektron. Nah, dari mana dia menemukannya? Jadi, melalui menggunakan tabung sinar katoda, di mana dia menggunakan partikel alfa. Ketika ditembakkan di dalam itu tuh ada kayak lempengan dari perak.
dan kemudian itu menimbulkan gaya tarik-menarik. Nah, dari situ dia mengungkapkan bahwa ternyata ada listrik statis, di mana kalau ada listrik berarti itu mengandung proton dan elektron. Nah, dari situ dia mencoba untuk menggambarkan model atom di mana proton itu sebagai wadahnya dan elektron itu tersebar di atasnya. Nah, gambar model atom ini biasanya sering disebut dengan roti kismis. Atom memiliki bentuk seperti roti kismis dengan elektron tersebar di atas proton. Jadi, karena proton dan elektron bergabung, maka atom itu netral. Nah, tapi dia tidak bisa menjelaskan kenapa elektron-elektron itu tidak jatuh ke dalam proton. Kenapa atom itu tetap stabil. Padahal kan sejatinya proton dan elektron itu saling menarik satu sama lain. Nah, dari kekurangan teori si J.J. Thomson tadi, kemudian pada tahun 1908, Hans Geiger dan Ernest Marsden yang bekerja di laboratorium Rutherford melakukan eksperimen. Ini uniknya nih. Jadi, dia itu menembakkan sinar alfa pada sebuah lempengan emas. Jadi ketika dia ditembakkan nih sinar alfa, gitu, ternyata ada sinar-sinar tersebut yang memantul kembali dan ada yang menembus lempengan emas itu, sehingga dia berpikir bahwa ada yang menghalangi, bisa dibilang gitu, ada sesuatu nih yang menghalangi sinar tersebut untuk menembus lempengan emas. Nah, terus kenapa sinar-sinar itu bisa bisa melewati lempengan emas? Dia mengatakan bahwa itu adalah ruang hampa, artinya tidak ada apa-apa di sana, sehingga sinar-sinar alfa yang ditembakkan itu bisa melewati ruang itu, bisa melewati lempengan emas tadi. Nah, berdasarkan itu tadi, dia mengatakan bahwa sebagian besar sinar alfa itu berjalan lurus tanpa gangguan, tapi sebagian kecil dibelokkan dengan sudut yang cukup besar. Bahkan ada juga yang dipantulkan kembali ke arah sumber sinar. Dari hasil percobaan kedua asistennya ini, Ernest Rutherford menafsirkan sebagai berikut. Sebagian besar partikel sinar alfa dapat menembus plat karena melalui daerah hampa. Nah, partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Nah, tadi kan J.J. Thomson kan mengatakan bahwa inti itu bahwa proton itu adalah kayak wadah gitu bagi elektron yang tersebar merata itu tadi itu kan. Nah, oleh karena itu alfa itu kan muatannya positif. Jadi ketika ditembakkan, kemungkinan dia mengenai sesuatu atau sesuatu yang bermuatan positif juga. Positif dengan positif maka dia akan menolak. Nah, jadi berdasarkan hasil eksperimennya, dia mengatakan bahwa itu adalah gaya tolak inti. Nah, tapi sayangnya ada kekurangannya nih. Dia tidak bisa menjelaskan dengan lebih detail kenapa atom-atom itu tetap stabil meskipun ada gaya tolak inti, dan dia hanya menggambarkan secara abstrak tentang lintasan elektron. Apakah elektron itu berjalannya, maksudnya mengelilinginya itu bagaimana gitu. Nah, kenapa elektron itu tetap stabil di tempatnya dan tidak jatuh ke dalam proton tadi? Berdasarkan kekurangannya tadi ya. Jadi kayak kan ilmu itu saling melengkapi satu sama lain menurut sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ilmu itu akan selalu disempurnakan dan selalu disempurnakan. Nah, sama seperti teori ini. Ketika ada kekurangan, maka yang lain terinspirasi untuk menyempurnakannya. Kemudian ada Niels Bohr. Nah, ini Niels Henrik David Bohr menyempurnakan model atom Rutherford. Model atom yang diajukan Bohr dikenal sebagai model atom Rutherford-Bohr yang dapat diterangkan sebagai berikut. Dia mengatakan,
Jadi model atomnya ini, si Niels Bohr ini adalah bentuknya mirip seperti tata surya di mana matahari sebagai pusatnya. Tapi di dalam atom ini ya sebagai pusatnya adalah proton dan neutron. Sedangkan elektron-elektron itu mengelilingi atom pada lintasan elektron atau yang nantinya akan disebut sebagai kulit atom. Nah, elektron-elektron dalam atom hanya dapat melintasi lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit-kulit atau tingkatan-tingkatan energi, yaitu lintasan di mana elektron berada pada keadaan stasioner, artinya tidak memancarkan energi. Kedudukan elektron dalam kulit-kulit tingkat-tingkat energi dapat disamakan dengan kedudukan seseorang yang berada pada anak-anak tangga. Seseorang hanya dapat berada pada anak tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, tapi ia tidak mungkin berada di antara anak tangga tersebut. Model atom Bohr dianalogikan seperti sebuah tata surya mini. Pada tata surya, planet-planet beredar mengelilingi matahari. Pada atom, elektron-elektron beredar mengelilingi atom. Hanya bedanya pada sistem tata surya, setiap lintasan orbit hanya ditempati satu planet. Sedangkan pada atom, setiap lintasan kulit dapat ditempati lebih dari satu elektron. Nah, untuk bagaimana sih maksudnya elektron-elektron atau berapa banyak sih elektron-elektron yang ditempatkan pada setiap kulit-kulit elektron, itu nanti akan dibahas lebih lanjut pada materi konfigurasi elektron. Jadi kita hanya mengenal sisi intermezzonya lah. Nah, tapi model atom ini juga memiliki kekurangan. Dia tidak bisa mengkonfigurasikan atom-atom yang mempunyai elektron lebih besar. Nah, oleh karena itu disempurnakanlah kembali oleh ini mekanika kuantum. Teori atom modern berdasarkan mekanika kuantum merupakan kelanjutan dari hasil kerja Rutherford dan Bohr. Teori atom modern menyatakan sebagai berikut: elektron bergerak mengelilingi inti pada orbital. Orbital menggambarkan daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Nah, jadi pada atom modern ini yang berada di inti atomnya itu hanya proton dengan neutron, sedangkan elektron-elektronnya itu masih berada di awan elektronnya, artinya bergerak sedemikian rupa gitu. Nah, itu tadi. Dan satunya lagi ditemukan tadi kan ruang hampa. Nah, ada nih sedikit tambahan informasi nih mengenai ruang hampa. Berbicara tentang ruang hampa ya. Ibaratnya nih, jika dunia ini adalah sebuah atom, di mana atom itu hanya 0,1% neutron, proton, dan elektron. Sisanya itu ada ruang hampa. Jadi ruang hampanya itu menempati sekitar 99,9%. Sedangkan untuk partikelnya tadi yang proton, neutron, elektron itu hanya menempati sekitar 0,1. Jadi coba bayangkan deh, kalau misalnya dunia ini adalah sebuah atom. Kalau kita mengambil neutron, elektron dengan pokoknya mengambil partikelnya saja dan membuang ruang hampanya, maka bumi yang kita tempati ini bisa jadi hanya sebesar apel. Nah, jadi masih ingat di salah satu tafsir surah di Al-Quran yang menyatakan bahwa dunia itu apa sih pokoknya tidak lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk. Nah, itu adalah analogi sebenarnya bahwa dunia ini adalah sebuah kehampaan. Dunia ini sedikit yang sangat berguna gitu. Semuanya tuh hampa, kosong gitu. Jadi sebagai manusia, apapun yang kita harapkan dari dunia ini gitu, apa gitu. Itu sih. Jadi jangan terlalu berharap dengan dunia karena dunia aja tuh isinya hampir 99,9% tuh ruang hampa, artinya nggak ada apa-apanya gitu. Nah, itu sedikit intermezzo tadi. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, struktur atom. Jadi atom tadi sudah dijelaskan ada proton, neutron, dan elektron, di mana inti atom itu berisi proton dan neutron, sedangkan elektron berada di sekeliling inti atom yang mengelilinginya. Okay, thank you for your attention.